Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan tentang proposal usaha atau analisis kelayakan usaha. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Poin-poin yang akan dibahas di materi kali ini yaitu akan membahas mengenai pengertian dan analisis kelayakan usaha itu sendiri, pentingnya investasi, terus tujuan dilakukannya analisis kelayakan. Selain itu juga akan membahas mengenai proses dan tahap analisis kelayakan usaha dan lembaga-lembaga apa saja yang memerlukan analisis kelayakan ini. Pengertian analisis kelayakan usaha yaitu suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan kita jalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut. Di sini mempelajari secara mendalam artinya kita meneliti secara bersungguh-sungguh data dan informasi yang kita punya. Selanjutnya kita mengukur, dihitung dan dianalisis dengan menggunakan metode tertentu. Nah, sedangkan kelayakan sendiri yaitu apakah usaha yang dijalankan itu memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan biayanya sendiri. Dan sedangkan usaha ataupun bisnis yaitu usaha yang dijalankan di sini memberikan manfaat baik finansial maupun non finansial. Pentingnya analisa kelayakan usaha. Nah, sebelum kita memulai bisnis baru harus kita adakan penelitian terlebih dahulu. Apakah bisnis yang akan kita rintis ini menguntungkan ataupun tidak. Nah, ada dua analisis atau analisis yang dapat kita gunakan. Yang pertama itu analisis kelayakan usaha itu sendiri, terus dengan yang kedua itu analisa SWOT. Nah, di sini dia berkaitan dengan kekuatan dari usaha kita, kelemahannya, terus peluang dan ancaman. Tujuan analisis kelayakan usaha yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Nah, di sini studi kelayakan bertujuan untuk menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang, yang mana susah untuk kita prediksi. Nah, kondisi tersebut ada yang dapat kita perkirakan dan ada juga yang tidak dapat kita perkirakan. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tentunya tidak kita inginkan, baik resiko yang dapat kita kendalikan maupun resiko yang tidak dapat kita kendalikan. Tujuan yang kedua yaitu memudahkan perencanaan. Di sini kita memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dapat mempermudah kita untuk melakukan perencanaan. Misalkan yang pertama, berapa jumlah dana yang kita perlukan. Terus yang kedua, kapan usaha tersebut akan kita jalankan. Yang ketiga, misalkan di mana lokasi tersebut akan kita dirikan atau akan kita bangun. Dan yang keempat, siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut. Dan yang kelima, bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Yang keenam, misalkan berapa besar keuntungan yang akan kita peroleh ketika kita menjalankan usaha tersebut. Dan yang terakhir, misalkan bagaimana cara mengawasi jika terjadinya penyimpangan. Nah, biasanya dalam tahap perencanaan usaha sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai dengan waktu tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nah, sebagai pelaku usaha, Anda seharusnya telah memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Nah, proses pelaksanaannya pun dapat Anda lakukan secara sistematik sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Nah, rencana yang telah rapi tersebut, yang telah disusun rapi tersebut, dapat Anda jadikan acuan dalam mengerjakan setiap tahapan yang telah ada di dalam susunan rencana Anda tersebut. Tujuan yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Nah, di sini pelaksanaan usaha yang sudah sesuai dengan rencana akan memudahkan pemilik usaha atau perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Nah, pengawasan tersebut perlu kita lakukan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah kita susun. Nah, pelaksana usaha juga dapat bersungguh-sungguh melakukan pekerjaannya karena mereka merasa ada yang mengawasi mereka, sehingga
tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak perlu. Tujuan yang kelima yaitu memudahkan pengendalian. Nah, di sini dengan adanya pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat mendeteksi suatu penyimpangan sehingga dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Nah, tujuan dari pengendalian adalah untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng sehingga tujuan akan dapat kita capai. Hasil analisis kelayakan usaha pada prinsipnya bisa kita gunakan untuk merintis usaha baru, terus mengembangkan usaha yang sudah ada, dan memilih jenis usaha ataupun investasi yang paling menguntungkan. Studi kelayakan bisnis tidak hanya berguna untuk para pelaku bisnis itu saja ya, tetapi terdapat pihak-pihak lain yang membutuhkan studi kelayakan bisnis tersebut. Nah, untuk membantu mereka dalam mencapai kepentingan masing-masing pihak. Nah, pihak-pihak yang terkait yaitu yang pertama itu adalah pihak investor. Di sini investor adalah pihak yang menanamkan modalnya ke sebuah perusahaan. Nah, laporan studi kelayakan bisnis di sini sangat berguna bagi investor untuk menentukan seberapa besar modal yang akan ia tanam di perusahaan tersebut. Nah, hasil studi kelayakan bisnis yang baik akan membuat investor berani menanamkan modal yang sangat besar. Sebaliknya, jika hasil studi kelayakan bisnis yang buruk akan membuat investor menghindari menanam modal di sebuah perusahaan tersebut. Pihak yang kedua yaitu pihak kreditor. Nah, di sini bagi perusahaan yang membutuhkan modal yang sangat besar, pelaku bisnis biasanya mengajukan pinjaman pada pihak bank. Nah, bank sebagai kreditor di sini akan menggunakan laporan studi kelayakan bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan apakah mereka akan memberikan pinjaman atau tidak kepada perusahaan tersebut. Hasil studi kelayakan ini juga akan bagus meningkatkan kepercayaan kreditor kepada pengusaha ataupun perusahaan. Pihak yang ketiga yaitu pihak manajemen perusahaan. Nah, di sini pihak manajemen perusahaan memerlukan laporan studi kelayakan bisnis sebagai indikator atas manajemen yang telah diterapkan selama ini. Studi kelayakan bisnis juga berguna bagi pihak manajemen untuk mengetahui besaran dana yang akan mereka butuhkan serta dapat pula digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan ataupun mengolah proyek di masa yang akan datang. Pihak yang keempat yaitu pihak pemerintah. Di sini suatu bisnis membutuhkan izin dari pemerintah untuk kepentingan legalitasnya. Nah, studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memberikan izin usaha ataupun proyek tersebut. Pihak yang kelima yaitu pihak masyarakat. Nah, di sini suatu bisnis tidak hanya membutuhkan izin dari pemerintah saja, tetapi juga harus dapat izin dari masyarakat yang ada di sekitar lokasi usaha tersebut. Nah, studi kelayakan bisnis dapat digunakan oleh masyarakat untuk meninjau apakah sebuah badan usaha yang hendak dibangun di kawasan mereka tersebut ramah lingkungan dan dapat bermanfaat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Materi selanjutnya yaitu aspek studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis terdapat beberapa aspek yang dapat diteliti. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aspek-aspek tersebut biasanya diteliti dalam studi kelayakan bisnis. Di antaranya yang pertama yaitu aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Nah, ini biasanya menyangkut pada semua hal yang terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Nah, ketentuan-ketentuan hukum seperti yang pertama itu izin lokasi, terus harus ada akte pendirian perusahaan dari notaris, harus ada nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP, dan surat tanda daftar perusahaan. Selain itu juga harus ada surat izin tempat usaha dari pemerintah setempat dan surat tanda rekanan dari pemerintah daerah setempat. Dan yang terakhir yaitu surat izin untuk perdagangan ataupun SIUP. Yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya dalam studi kelayakan bisnis. Di sini menyangkut pada dampak suatu badan usaha untuk masyarakat sekitar. Yang pertama dari segi budaya. Nah,
penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab bagaimana dampak keberadaan sebuah bisnis tersebut terhadap adat istiadat di wilayah setempat. Yang kedua itu dari segi ekonominya sendiri. Nah, penelitian dalam studi kelayakan bisnis akan menjawab apakah sebuah bisnis mampu menaikkan atau justru menurunkan rata-rata pendapatan per kapita di wilayah setempat. Yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini menyangkut pada pertanyaan apakah ada peluang pasar untuk produk yang akan kita hasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Nah, aspek tersebut dilihat dari berbagai kriteria. Yang pertama itu potensi pasar. Di sini dinilai berdasarkan bentuk pasar ataupun konsumen yang dipilih. Yang kedua yaitu jumlah konsumen potensial, yaitu jumlah ini diketahui melalui proses mengukur dan meramalkan permintaan dan penawaran berdasarkan produk sejenis yang telah ada saat ini. Dan yang ketiga yaitu daya beli masyarakatnya sendiri dengan memperhitungkan perkembangan ataupun pertumbuhan penduduk. Yang keempat yaitu segmentasi, yaitu target dan posisi produk kita di pasar itu seperti apa. Yang kelima yaitu situasi persaingan di lingkungan industrinya sendiri. Dan yang keenam yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen terhadap produk yang sejenis saat ini. Dan yang terakhir yaitu manajemen pemasaran terdiri atas analisis persaingan dan bauran pemasaran. Yang keempat yaitu aspek teknis dan teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini menyangkut hal-hal teknis dan teknologi yang akan dipakai pada perusahaan tersebut. Nah, aspek-aspek tersebut antara lain yang pertama pemilihan strategi produksi, terus pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi, terus rencana kualitas dan pemilihan teknologi. Selain itu juga tentang perencanaan kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, dan ada perencanaan tata letak ataupun layout, terus perencanaan jumlah produksi, ada juga manajemen persediaan dan pengawasan kualitas produksi. Yang kelima yaitu aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini menyangkut pada pembangunan dan pengembangan operasional perusahaan. Aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas, mulai dari manajemen sumber daya manusianya hingga manajemen finansial perusahaan tersebut. Nah, semua hal yang terkait dengan bagaimana operasional perusahaan dapat dijalankan, termasuk pada aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis. Yang keenam yaitu aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, di sini menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha, serta kapan dan bagaimana modal tersebut akan kembali. Nah, jika diuraikan, maka aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis terbagi menjadi yang pertama yaitu kebutuhan dan dana sumbernya, ya. Terus ada aliran kas ataupun cash flow, terus biaya modal, ya. Di situ ada biaya hutang, ada biaya modal sendiri, terus pemilihan investasi, apakah kita pemilihan investasinya apakah melalui leasing atau kita membeli langsung, dan mengurutkan prioritas proyek bisnis. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan studi kelayakan bisnis. Nah, di sini terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan kegagalan dalam proses dan hasil kelayakan bisnis. Setidaknya ada 4 hal dasar yang harus kita pertimbangkan sebelum seseorang ataupun sebuah perusahaan hendak melakukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu kelengkapan dan keakuratan data serta informasi yang diperoleh. Terus yang kedua yaitu tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu penentuan metode dan alat ukur yang tepat dan loyalitas timnya sendiri. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis yang pertama yaitu penemuan ide. Nah, tahapan penemuan ide dalam studi kelayakan bisnis harus dimulai dengan menentukan satu atau beberapa ide bisnis yang prospektif. Nah, jika terdapat lebih dari satu ide bisnis,
maka ide bisnis yang akhirnya akan dieksekusi harus dipilih dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti hal-hal teknis yang harus ditempuh serta potensi laba yang akan diraih. Yang kedua yaitu tahap penelitian. Nah, di sini setelah ide bisnis dipilih, tahapan selanjutnya dalam membuat studi kelayakan bisnis adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah. Di sini dimulai dari pengumpulan data dan informasi, terus mengolah data berdasarkan teori yang relevan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisis yang sesuai, terus menyimpulkan hasil hingga membuat laporan hasil dari penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Nah, di sini tahap evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan sesuatu dengan satu ataupun beberapa kriteria standar yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, terutama terkait biaya ataupun cost yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh. Yang keempat yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Nah, di sini jika terdapat lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang memiliki skor tertinggi dalam tahap evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Nah, di sini setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahap selanjutnya dalam studi kelayakan adalah menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Yang terakhir yaitu yang keenam, tahap pelaksanaan. Nah, di sini setelah semua rencana siap, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan semua rencana yang telah disusun. Jika proses pembangunan bisnis dapat berjalan dengan lancar, maka tahap selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Cukup sekian untuk materi mata kuliah kewirausahaan tentang proposal usaha studi kelayakan bisnis. Lebih dan kurang saya minta maaf, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membangun channel YouTube ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.